Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rica Ahmad Muzaki dari kelas 3D D4 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan di mana liquid masuk sebesar 100 kg/mol per hour. Di dalamnya ada benzena dan toluen. Dan untuk komponennya sendiri yaitu 55% mol benzena, 45% mol toluen. Kemudian setelah itu diberikan tekanan di dalam distilasi sebesar 101,32 kPa. Setelah itu distilasi ditambahkan dengan XB sebesar 0,98, XW sebesar 0,04. Setelah itu digunakan reflux rasio sebesar 1,3. Untuk pertanyaannya sendiri, yang pertama yaitu determine the theoretical number. Yang kedua, calculate the condenser and reboiler. Yang ketiga, determine the minimum number of theoretical. Ya, untuk menjawabnya pertama-tama kita harus menjelaskan dari distilasi menara ini, yang dimana umpan masuk atau F sebesar 100 kg/mol per hour dan XF sebesar 0,55, XD sebesar 0,98, XW sebesar 0,04. Setelah itu kita mencari kurva setimbangan untuk membuat kurva, yang dimana di dalam tabel 11.1 sudah dituliskan XA dan X dan YA, yang dimana apabila sudah didapatkan keduanya maka langsung dibuat kurva. Setelah itu, setelah didapatkan data tersebut, langsung kita membuat kurva yang berbentuk miring ini. Kemudian setelah itu kita masukkan nilai XF sebesar 0,55, XD sebesar 0,98 dan XW sebesar 0,04. Kemudian setelah itu dari grafik tersebut didapat intercept senilai 0,462. Setelah kita mendapatkan intercept, maka kita tarik dari garis XD ini menuju hasil nilai intercept sebesar 0,42 dan mungkin kisaran di sekitar ini. Kemudian rumus intercept sendiri yaitu XD per RM plus 1 sama dengan 0,462 dengan hasil RM sebesar 1,12. Kemudian setelah itu kita mencari R. R sendiri rumusnya yaitu 1,3 dikalikan RM. Dari mana kita mendapatkan 1,3? 1,3 sendiri ini didapatkan dari nilai minimum reflux rasio yang sebesar 1,3. 1,3 dikalikan 1,12 menjadi hasilnya 1,457. Kemudian setelah itu kita ditugaskan mencari intercept. Dengan intercept sendiri rumusnya XD per R plus 1 sama dengan 0,98 per 1,457 ditambahkan 1 dengan hasil 0,399. Setelah itu kita dapatkan hasil 0,399, kita tarik kembali dari XD menuju hasil intercept ini sebesar 0,399, mungkin sekitar di daerah ini. Kemudian setelah itu dikarenakan hasil 1,457 ini sebesar 1 cm, maka kita tarik ke atas, ini yang disebut key line. Kemudian dikarenakan dari XD menuju hasil intercept ini terjadi garis perpotongan, maka di sini saya akan menjelaskan pengertian dari enriching line. Apa itu enriching line? Enriching line ini garis yang berasal dari XD sampai titik perpotongan. Kemudian sedangkan stripping line yang berarti garis perpotongan dari sini sampai menuju XW, ini disebut stripping line. Setelah itu kita menjawab pertanyaan A, the theoretical number of tray. Jadi total tray atau stage-nya ini sekitar 16. Bagaimana kita mendapatkan stage-nya? Caranya yaitu kita tarik ke kanan, kita tarik ke bawah sampai menyentuh garis ini. Kemudian setelah dihitung-hitung, setelah digambar-gambar, hasilnya sebesar 16, yang dimana 15 yaitu di kolom stage dan 1 stage di reboiler. Dan untuk di sini saya akan menjelaskan pertanyaan yang B, yang dimana calculate the condenser and reboiler heat loads, yang berarti beban panas, yang dimana pertama-tama kita harus mencari neraca massa total dengan persamaan F
sama dengan D plus W. Dengan F sebesar 100, maka hasilnya D sama dengan 100 minus W. Ini untuk persamaan pertama. Selanjutnya kita mencari neraca massa komponen dengan persamaan F dikalikan XF sama dengan D dikalikan XD plus W dikalikan XW. Kemudian dimasukkan nilai-nilainya, 100 dikalikan 0,55 dalam kurung 100 dikurangi W dikalikan 0,98 ditambah W. Dikarenakan W tidak diketahui maka ditulis saja W, sedangkan XW sebesar 0,04, maka hasilnya sebesar 45,74 kg mol per hour, dan ini untuk persamaan kedua. Setelah dua persamaan tersebut didapat, maka kita substitusikan dari persamaan 2 menuju ke 1, yang dimana persamaannya ialah D sama dengan 100 minus W sama dengan 100 dikurangi 45,74 dengan hasil 54,26 kg mol per hour. Kemudian selanjutnya yaitu untuk mencari nilai L. Untuk mencari nilai L sendiri, rumusnya L per D dengan R sudah didapatkan 1,457, L sama dengan L per 54,26. Kemudian hasil RS L sebesar 81,12 kg mol per hour. Selanjutnya kita mencari lambda B. Di sini didapatkan datanya dari tabel 11.6.4, dan tabelnya seperti berikut. Setelah kita mendapatkan data dari tabel tersebut, maka kita masukkan ke rumus lambda B sama dengan CPB dalam kurung TB dikurangi T0 ditambah lambda B ditambah CPYB ditambah dalam kurung TB dikurangi T0 dengan hasil 34,224 kJ per kilogram mol. Selanjutnya kita mencari untuk H1. Untuk mencari H1 ini kita dapatkan dari grafik 11.6.2, di mana Y1 sama dengan XD sama dengan 0,98, T 81,1 derajat Celcius dari grafik 11.1. Caranya kita tarik dari garis ini menuju sampai menyentuh saturated liquid line, kemudian kita tarik garis ke kanan, dan ini didapatkan nilai T sebesar 81,1. Setelah didapatkan nilai T 81,1, maka kita masukkan ke dalam rumus. Setelah kita masukkan ke dalam rumus, maka hasilnya ialah 138,786 kJ per kilogram mol. Selanjutnya kita mencari H0. Untuk mencari H0 itu rumusnya H0 sama dengan XA CDA dalam kurung T dikurangi 80,1 ditambah 1 min X0 dikalikan CPB di dalam kurung T minus 80,1 ditambahkan 0. Setelah kita dapat rumus ini, maka kita langsung masukkan saja nilai-nilainya ke dalam rumus tersebut. Maka setelah kita masukkan, hasil akhirnya sebesar 138,786 kJ per kilogram mol. Ya, selanjutnya kita mencari Qc atau Q di dalam kondensor. Dengan Qc rumusnya V1 dikalikan H1 dikurangi LH0 dikurangi DH0. Kita masukkan dari rumus tersebut angkanya, maka didapatkan hasil sebesar 4.175.989,96 kJ per hour. Selanjutnya kita mencari HF. Untuk mencari HF ini diketahui XF sebesar 0,55, T sebesar 90,9 derajat Celcius. Untuk mendapatkan T ini kita harus membuka grafik 11.1. Ya, jadi tadi kan XF sebesar 0,55, kita tarik ke atas, kemudian kita tarik ke samping, maka didapatkan hasil 91,1. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam rumus, yaitu HF sama dengan XF CPA dalam kurung T minus 80,1 plus
1 dikurangi XF dikalikan CPB dalam kurung T minus 80,1 dikalikan 0. Maka hasilnya yaitu sebesar 1634,96 kJ per kilogram mol. Setelah itu kita mencari QR. Mencari QR dengan XW yang sudah diketahui, HW sebesar 4500 kJ per kilogram mol. Ini didapatkan dari grafik 11.6.1. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam rumus QR DHO plus WHW plus QC plus FHF minus FHF. Maka didapatkan hasil dengan nilai 4.224.854,49 kJ per hour. Ya, untuk yang terakhir yaitu the minimum number of theoretical tray. Di sini langsung saja kita melihat tabel atau tabel di 11.4.2. Di tabel tersebut sudah digambarkan jumlah stage adalah 8, yang dimana 7 stage di kolom 2 dan 1 stage di kolom reboiler. Ya, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.